Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustazah ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tidak bepergian untuk sesuatu yang tidak penting. Anak-anak ustazah, meskipun pembelajaran kita masih dilakukan secara daring, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami materi. Jadi untuk pertemuan hari ini kita mempelajari tentang bab 2, memahami dan mencipta cerita fantasi. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, coba antum buka buku paket halaman 45. Di situ ada sebuah cerita fantasi yang berjudul tentang kekuatan ekor biru nataga. Sudah dibaca dan dipahami ya. Sekarang kita masuk kepada materi mengenai cerita fantasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur pembangun cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi dan merupakan karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayal atau fiksi. Jadi ini cerita fantasi itu hasil dari khayalan seseorang, bukan berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Materi yang kedua yaitu dalam teks cerita fantasi terdapat unsur membangun cerita tersebut. Di antaranya ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur atau urutan peristiwa, dan yang terakhir adalah amanat. Tema adalah ide paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Jadi tema ini adalah apa yang diceritakan. Contoh seperti dalam sebuah cerita tadi, kekuatan ekor biru nataga. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di berbagai peristiwa dalam cerita. Tokoh ini adalah orang yang diceritakan atau orang yang ada di dalam cerita fantasi. Kemudian penokohan. Apa beda tokoh dengan penokohan? Penokohan adalah hal-hal yang berkaitan dengan tokoh, meliputi siapa saja tokoh cerita, pelukisan tokoh, dan karakteristik tokoh. Jadi kalau tokoh tadi orangnya, maka penokohan itu adalah karakter atau sifat dari orang tadi atau dari tokoh dalam sebuah cerita fantasi. Masuk kepada latar. Latar dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat itu adalah tempat terjadinya peristiwa dalam cerita fantasi tersebut. Seperti tadi ada cerita fantasi mengenai kekuatan ekor biru nataga. Di mana tempatnya? Dikatakan di situ ada di Tanah Modo. Kemudian latar waktu, kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan. Ada latar suasana, kondisi atau situasi terjadinya peristiwa yang diceritakan. Nah, yang keempat, alur atau urutan peristiwa, merupakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan moral dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan oleh si penulis atau pengarang kepada para pembacanya. Jadi ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis yang ada dalam cerita fantasi. Nah, selanjutnya karakteristik atau ciri-ciri umum cerita fantasi sebagai satu jenis teks narasi. Pertama, tema yang dibangun di dalam cerita fantasi adalah magis, misterius, supranatural, dan goib yang tidak ditemukan di dunia nyata. Seperti dalam cerita tadi, bahwasanya apakah mungkin seekor komodo mengeluarkan api di ekornya? Kan tidak mungkin. Itulah kenapa cerita fantasi itu disebut magis, karena dia tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata.
Nah, selanjutnya yang berikutnya ada ini memiliki ide cerita khas dalam kisahnya yang sesuai dengan daya khayalan penulisnya. Jadi seperti dikatakan tadi bahwasanya ini adalah sebuah cerita khayal, imajinasi si penulis, bukan berdasarkan fakta. Jadi mereka menulis itu kombinasi antara dunia nyata dan dunia khayalan. Yang ketiga, menggunakan lintas ruang dan waktu sebagai latar di dalam peristiwa yang dialami oleh tokoh, yaitu menggunakan latar waktu dunia khayal gitu. Nah, selanjutnya tokoh memiliki keunikan atau kesaktian. Seperti tadi, tokoh Nagata memiliki kesaktian mengeluarkan api dari ekornya. Cerita fantasi memiliki sifat fiktif, tidak nyata. Nah, bahasa dalam cerita fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat, kemudian menggunakan bahasa ragam non formal. Jadi dia tidak harus menggunakan bahasa baku. Kalau kemarin di teks deskripsi itu menggunakan bahasa baku, di sini menggunakan bahasa non formal.